Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya hari ini kita berada di SDN 2 Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Saat ini kami sengaja berkunjung ke salah satu sekolah yang memang memiliki siswa yang luar biasa. Dengan banyaknya siswa, dengan memilih sebuah daya tarik yang memang dihadirkan di SDN 2 Setu Kulon ini memberikan dampak. Banyaknya orang tua yang mempercayakan pendidikan siswa-siswinya di sekolah itu. Namun di satu sisi, dengan banyaknya jumlah anak didik ini, tentu proses pembelajaran akan disesuaikan dengan ruangan belajar yang ada. Nah, ini menjadi sebuah tantangan dan motivasi tersendiri bagi SDN 2 Setu Kulon dan tentunya jajaran komite yang ada. Nah, sudah bersama saya, bersama Kang Astia ya. Kang As, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Astia ini beliau adalah komite sekolah SDN 2. Kemudian ada Ketua PGRI Kecamatan Weru. Nah, kebetulan beliau adalah Kepala Sekolah SDN 2 Setu Kulonnya. Nanti kita bedah nih, sebenarnya ada apa di sekolah ini. Yang lebih menarik lagi saat ini, kita sudah bersama Kang Pak Mukyani, selaku Sekretaris dari PGRI Kabupaten Cirebon. Baik, pemirsa, kita langsung ngobrolnya itu karena ini ngobrol inovasi, santai tapi serius. Nah, kenapa santai tapi seriusnya? Jadi berawal dari banyaknya jumlah siswa yang ada di sekolah ini, akhirnya itu terbersit untuk membuat atau menambah ya, untuk menambah ruang kelas. Tapi bukan saya nanti yang menceritakan, langsung saja kepada Kang Astia. Saya panggil Kang aja lah. Ya, lebih mudah gitu kan, lebih kapan. Nah, kalau Kang Astia berarti lebih kapan, karena lebih nyambung. Baik Kang As, sebenarnya seperti apa sih bagi kita kan ini sebuah permasalahan ya, permasalahan yang memang harus dicari solusinya. Nah, apa yang sedang ditempuh oleh komite sekolah ini terkait dengan membuat ruang belajar ini? Kalau kami dari komite, saya ketua, itu selalu berprinsip kepada aturan pemerintah nomor 75 Mendikbud 2016 tentang peran dan fungsi komite, di mana komite tidak hanya sebagai stempel aja gitu kan, tapi mampu menjadi pendukung kegiatan sekolah, baik secara pemikiran maupun finansial, dan bersama-sama ayo membangun kemajuan sekolah ini gitu kan. Itu fungsi dan peran kami, sehingga ketika di sekolah ini melihat ada sarana prasarana yang tidak terpakai karena alasan kekhawatiran akan membahayakan siswa, rusak katakanlah, kita nggak tinggal diam, kita mencoba untuk bertanya kepada pihak sekolah, melalui kepala sekolahnya. Kemudian setelah ada jawaban bahwa hanya ini harus direnovasi, tapi kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah mungkin agak lama, bertahun-tahun baru terjadi. Sementara yang dibutuhkannya hanya renovasi sedikit lah. Nah, alhamdulillah kepala sekolah bisa memberikan jatuh pada kami pada komite bahwa kepala sekolah akan membantu untuk membangun renovasi ini dengan bantuan dana atau dana bos itu, tapi nggak seberapa yang dana bantuan gitu kan. Akhirnya ada kekurangan dan akhirnya kami rapatkan dengan pertama paguyuban orang tua siswa, karena ada paguyuban dari masing-masing kelas itu punya wakil-wakil yang hidup di paguyuban. Setelah rapat melakukan pembenahan, penyusunan dan pembuatan macam-macam waktu seperti ini, akhirnya tahap kedua kita rapat dengan orang tua siswa langsung. Kita undang orang tua siswa datang ke sekolah ini untuk merapatkan, ini loh sekolah lagi begini. Banyak yang mereka mengeluh anak-anaknya karena mereka nggak bisa sekolah normal, ruangnya dipakai sih. Nah, solusinya ya harus dibenerin bangunan ini. Dan bagaimana caranya? Sekolah sudah berbaik hati memberikan bantuan seperti ini dananya, tapi nggak cukup gitu kan. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua? Kita komite juga sudah berusaha untuk mencari dana seperti dapatnya, tapi nggak cukup juga. Orang tua masing-masing, jawaban dari rapat kemarin itu yang disepakati oleh orang tua hampir semua hadir, itu mengatakan bahwa perlunya ada sumbangsi dari warga orang tua gitu. Akhirnya dari
jumlah 200 sekitar 50 siswa yang kita minta untuk rembuk biaya ini keluar angka waktu itu hanya 35.000. Kita anak-anak yatim yang tidak mampu, yang tidak mau bayar silakan bebaskan dijelaskan. Ya, ini hanya kesadaran gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kalau orang tua kita untuk membangun sekolah ini? Jangan sampai kita hanya mengandalkan bantuan pemerintah, dana, bos dan sebagainya. Maka saya berharap sekolah ini maju apabila antara orang tua dengan sekolah selaras itu. Jangan hanya mengandalkan sekolah saja. Maka kita keluar seperti itu. Jadi nggak ada bahasa kami dari komite itu memungut apa. Timbulnya awalnya adalah proses dulu untuk menciptakan, mewujudkan seperti ini bantuannya. Baik. Sebuah upaya dari para orang tua ya melalui komite membagikan sebuah kesadaran untuk bagaimana menghadirkan sebuah pendidikan. Nah, baik, saya nanti di ini lagi Kang Mas, saya justru ke Pak Haji Mami. Saya walaupun ketua PGRI, tapi saya bicaranya sekarang sebagai kepala sekolahnya nih, sebagai kepala sekolah dari SDN 2 ini. Nah, ini kan tentu sebenarnya kondisi seperti ini sudah berapa lama Pak terjadi adanya pembengkakan jumlah anak didik ini? Terima kasih, Dodi. Saya berarti sekretaris Timur di yang selaku usaha masih sekolah ini. Awalnya kita itu saya terlibat di sini 2017 studi tahun yang tahun itu ada penambahan siswa kerja yang konkret selama pembinaan saya. Akhirnya dulu dan yang baru nambah terus sampai akhirnya sekarang sudah jumlahnya 408 siswa. 408 siswa. Secara rasio mestinya harus ada 12 kelas, Ya. Karena 12 rombel. Cuma kenyataan di kami hanya 7 kelas. Itu sisanya memanfaatkan perpustakaan jadi kelas, rumah dinas penjaga jadi kelas, ruang UTS jadi kelas. Karena kami belum membangun kelas di bawah karena sering bocor, akhirnya kami bangun. Itu perlu penambahan kelas ruang belajar di sekolah kami. Kami sudah dapat bantuan dari 2017 kami mengusulkan RKB. Alhamdulillah baru terrealisasi tahun kemarin 2022. Itu juga hanya satu kelas. Kita usulkan 4 kelas. Karena tadi rasionya belum terpenuhi. Walaupun begitu juga kami bersyukur sudah mendapat RKB di tahun 2022. Nah sekarang ada permasalahan yang rumah dinas penjaga itu rapuh. Maka karena supaya tidak menguatkan murid-murid belajar di kelas 1, kami minta kelas 3 di shift. Yang tadinya RKB itu untuk kelas 3, yang baru supaya kelas 3 nanti shift. Berhubung rumah dinas itu mengaktifkan, kami kosongkan sementara. Kami bercerita dengan komite. Itu gimana nih supaya kelas 5B-nya ada kelasnya lagi. Dana kos hanya sebatas kemampuan dana kos tidak boleh lebih apa yang ditulis. Namanya juga bantuan alokasi sekolah bukan untuk rehab alokasi yang besar. Beda alokasi. Beda itu hanya pemerintah saja. Ngobrol dengan komite merespon. Oke, Pak, saya yang itu. Jadi rananya itu ranah komite. Terima kasih sekali Bapak Komite selalu support, selalu mendukung program kami, keluhan kami, suratan kami, supaya bagaimana cara sekolah ini tetap maju. Jadi Luar biasa. Sebuah kolaborasi antara sekolah dengan komite. Nah, ini kamu Yani, selaku sekretaris PGRI, melihat seperti ini, ya ini kan ada sebuah apa ya, kayak orkestra lah antara pihak sekolah, pihak penyelenggara ya dalam hal ini kepala sekolah dan jajarannya dengan komite.
Nah, menurut kacamata organisasi PGRI Kabupaten Cirebon sendiri kondisi seperti ini seperti apa? Terima kasih. Kalau kami dari organisasi profesi melihat kondisi yang seperti ini, dan ini kami merasa bangga dan memang seharusnya kolaborasi ini tercipta dengan baik di setiap sekolah, karena kita juga mampu tahu anggaran pemerintah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sangat terbatas. Ditambah lagi 2 tahun belakang APBD nyaris tidak ada, bahkan tidak ada yang dipakai untuk rehabilitasi sekolah, ya, dipakai habis untuk COVID. Sehingga sekali lagi kolaborasi antara kepala sekolah dan komite sekolah memang seharusnya demikian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komite, itu komite bukan hanya stempel, jadi salah kalau komite jadikan stempel. Justru itu mitra, jadikan mitra untuk menciptakan sekolah ini bermutu, ya, mutu pembelajarannya, mutu sarana prasarananya, gurunya juga bermutu. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi sekali lagi kami merasa bangga, apalagi Pak Maman selaku Ketua PGRI cabang. Beliau juga sering komunikasi dengan saya, ya, di hal-hal yang terjadi di sini pun saya kami mengetahui, bahkan beberapa waktu yang lalu juga kami diajak ke bawah tadi, kan, sekarang ruang kelasnya yang dipakai sekarang tidak dipakai lagi, yang bocor. Ini luar biasa, ini kepercayaan masyarakat yang kita tidak bisa membendungnya. Kalau inilah kepercayaan masyarakat, ya, tinggal kepercayaan masyarakat ini kita jawab, ya, kita jawab dengan pelayanan yang baik, pendidikan yang bermutu, ya, pengajaran yang bermutu. Itu jawabannya seperti barangkali. Jadi PGRI Kabupaten Cirebon mengapresiasi, Pak, ya. Ya. Memang ideal seperti itu, ya. Ya memang Kolaborasi itu harus berjalan. harus, ya. Jadi saya setuju sekali bahwa komite ini jangan jadi stempel itu, Ya. tapi juga komite memikirkan, ya. Jadi di sekolahnya begini, ya. Ya, kita lihatlah sekolah-sekolah yang maju biasanya komitenya juga terlibat di dalam. Indikatornya di situ, Pak. Berarti. Sederhananya begitu, ya. Karena kalau mengandalkan dana BOS sangat terbatas, dan di sana sudah diplot alokasinya di juklak BOS itu sudah jelas dan terbatas sekali. Kalau kita hanya mengikuti itu, kita kapan di sini? Yang tadi disampaikan oleh Pak Maman, ya, bahwa di sini harusnya 12 rombel. Yang ada hanya Iya, harusnya 12 ruangan. Tapi di sini hanya 7, itu kan masih amat sangat jauh. Ya, sementara orang tua menuntut agar pelayanan pendidikan ini bermutu. Sehingga kalau misalnya pembelajarannya bermutu, ya, maka insya Allah nanti outputnya juga bermutu. jadi akan berimplikasi nyata pada hasil pendidikannya. Baik, ini tadi disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi. Ini kalau misalnya komite sekolahnya itu berarti salah satu indikator sekolah maju. Berarti saya tuh pulang dulu sekolah maju. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya gitu ya. Ya, Baik. pokoknya ada tiap tahun penambahan siswa Itu ya, salah. kampung, Mas Tony. Tiap tahun ada 30-25 siswa itu tidak diterima. Gitu Karena ya. iya, kuotanya. Sampai tidak. Iya. Karena memang Karena kuotanya ya. lima yang ada. Jadi dari sisi jumlah siswa, ya, kalau saya di komite lihatnya sisi prestasi lain juga banyak yang sudah didapatkan oleh SD ini, ya.
dalam pengajaran sendiri seperti kalau hari Sabtu mungkin di SD lain sih saya lihat libur atau gimana ya. Nah di sini ada ekskul gitu kan. Ekskulnya macam-macam tuh, ada drum band, pencaksilat, karate, stripping, dan sebagainya gitu. Jadi ya memang itu yang kami rasakan sebagai orang tua, kami merasa anak-anak kami itu benar-benar dapat nilai plus gitu kan. Jadi bukan hanya sisi akademik Iya. saja ya, akademiknya juga di sini benar-benar. Baik. Ini menarik Pak. Sebuah inovasi yang memang berangkat dengan bagaimana menjawab kebutuhan tanpa kita bergantung banyak pada pemerintah. Ini sebuah inovasi digagas dari komunitas sekolah bersama sekolah, bagaimana akhirnya memanfaatkan rumah dinas itu Pak ya, aslinya rumah dinas itu ya, memanfaatkan rumah dinas untuk direnov, difungsikan menjadi ruang belajar. Nah, ini sebenarnya susah nggak sih Pak komunikasi awalnya menyampaikan itu, akhirnya ketemu disepakati bersama seperti itu? Ya kalau saya komite ya melihat kondisi yang memang awal itu rumah dinas dan difungsikan sebagai kelas 5B waktu itu Pak ya. Nah hanya berjalan berapa mungkin ya, jika ada kerusakan pihak sekolah merasa ini perlu di renov, itu perlu di sedikit dia revisi bahasanya gitu kan. Akhirnya kan di bahasa keren ini yang menang Apa ya kan gue lah. ya ruangan buat pada membahayakan. Iya gitu kan. Akhirnya pengaruh kepada kualitas atau aktivitas anak-anak yang kelas 5, kelas 3 itu punya ruangan baru, mereka bisa shift ya, normal, ya mereka harus shift gitu kan. Karena kelas ininya nggak dipakai. Ya hampir mau setahun nih Pak ya. Berjalan mereka di shift kelas 3 tuh nggak tahu belajar ya waktunya gitu kan. Orang tua saya dengar dari ibu-ibu kelas 3 langsung tuh, mereka dengar Pak ini macam-macam akhirnya ya kita terpanggil Pak gitu kan gitu. Dan coba tanya pada sekolah Dan akhirnya dikomunikasikan dengan para orang. iya Komite yang mengelola Iya. komite. Jadi Pak Kepala Sekolah sih langsung silakan gitu ya, seperti apa ya dari komite ini. Konsepnya, dukungannya, mengundang ruang itu tidak terpakai. Mengakhirkan pada ketika PBM kerja di situ itu kan lebih bahaya, sedih. Baik dikosongkan, ya baik pastikan sip lagi gitu. Ya sebuah keindahan ya dari wajah pendidikan di tengah kita masih banyak koreksi kan ya, masih banyak koreksi, tapi kita berusaha sebuah komunikasi dan jalinan ini bisa terjalin dengan baik antara sekolah dengan komite. Nah Pak Askia dari komite Pak, ini sebenarnya dari seluruh orang tua siswa ini sebenarnya ada kesulitan tidak ketika disampaikan keperluan masuk pihak sekolah untuk memfungsikan salah satu rumah dinas itu? ya sebenarnya kalau secara prosedural kita sudah melakukan kegiatan penyampaian ide ini ya, dari mulai kita bentuk paguyuban dan kita punya perwakilan ya, kita tinggal rapat saya kita proses dengan orang tuanya langsung, paling muridnya kita undang ke sini, itu kita mengalami hal-hal yang mudah, kita bisa komunikasi langsung dengan mereka. Tapi yang namanya juga sebuah keluarga kadang-kadang keluarga besar Pak ya, pasti ada Pak dinamika Pak ya, atau hal-hal yang 1-2 orang kayak apa yang kita udah prediksi kita ada 1 orang yang memang tidak tidak mungkin nggak kurang suka Ya kalau setuju semua kan itu namanya paduan suara. iya iya betul Ya kalau kayak kalau setuju semua paduan suara kan itu ya wajar ya ya teruskan. dari yang hadir waktu itu udah 70 orang itu undang semua hadir semua setuju, bahkan sebelum ditutup pintu penutup acara itu kita mengatakan gimana ada masalah tidak masalah Pak, nah, tidak ada dokumentasinya ya. Ya, saya setuju mereka, bahkan waktu itu saya tawarkan sampai tanggal 8 aja ya, aku mau lebaran iurannya gitu untuk membayarnya sumbangsinya. Enggak Pak, ini kan Ramadan misalnya kan, kita pengen beramal lebih banyak lah gitu kan. Kalau untuk segitu mah untuk beli yang kebanyakan nggak habis kan, tapi kalau untuk untuk beribadah ya lebih gitu kan, ya monggo silakan gitu kan, silakan orang tua. Jadi memang nggak ada masalah kita masuk. Alhamdulillah lancar. Ya,
pasti di balik satu langkah ya, tidak semuanya bisa ya, tapi di balik semua itu ya ini sebuah motivasi dan semangat yang bisa menjadi cerminan ya, maksudnya menjadi cerminan bagaimana menghadirkan Cirebon lah Itu mungkin nah, menjawab tantangan kebutuhan dari ruang belajar yang saat ini SD Setu 2 Kulon ini menjadi salah satu SD unggulan di mana menjadi daya tarik para orang tua untuk mensekolahkan anak di tempat ini. Nah, dengan memfungsikan salah satu ruangan yang ada di sekolah ini menjadi harapan bagi para orang tua dan tentunya keberadaannya juga akan menjadi wajah untuk kita semua, khususnya bidang pendidikan. Nah, baik Pak, saya langsung aja nih ke PGRI Kabupaten. Pak, tentunya kan Bapak kan tidak anti-antian selaku organisasi profesi untuk terus mendampingi, memberikan motivasi. Bisa nggak Pak, kalau di SDN 2 Setu Kulon ini bisa dijadikan training untuk bagaimana kita mengangkat pendidikan di Kabupaten Cirebon? ya. Terima kasih. Ini kan salah satu yang nampak kelihatan yang karton lah yang karton gitu ya. Jadi kita bukan hanya kalau tadi bisa tidak ya amat sangat bisa ya. Kita sering mengangkat beberapa sekolah-sekolah yang mempunyai dalam tanda kutip unggulan, mempunyai nilai lebih ya, untuk supaya bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Masih banyak sekolah yang di luaran sana ini antara komite dengan ininya ya kurang komunikasinya berjalan tapi masih datar lah gitu ya, masih datar. Nah, saya kalau di Setu Kulon berarti sudah berirama ya? Sudah berirama. Ini orkestra gitu. Iya. Gitu ya. Sudah berirama. Iya, bukan sudah berirama gitu. Jadi iramanya juga kedarangannya enak kan. Ya, nah ini. Jadi mudah-mudahan di sekolah lain di Kabupaten Cirebon ya silakan cari inovasi. Silakan berinovasi. Jadi kerjasama karena komite sekali lagi sebagai mitra ajak komite ya. Jadi kalau dulu itu kan sekolah dilarang ada larangan karena sekolah gratis sehingga tidak boleh. Itu sebenarnya sekarang sudah tidak, kalau menurut saya sudah tidak berlaku lagi, apalagi kalau di provinsi sudah ada peraturan yang membolehkan seperti itu ya. Sehingga memang sekarang ini di sekolah-sekolah masih agak was-was untuk melakukan begitu. Ini terobosan yang luar biasa menurut saya di SDN Negeri 2 Setu Kulon ini. Komitenya luar biasa ya, sangat peka. Ini kondisi kayak begini, kayak apa nih ya. Tadi kalau saya dengarkan dari kepala sekolahnya, Pak Maman baru menyampaikan begitu, langsung direspon positif oleh komite. Nah ini luar biasa ya. Jadi kepala sekolah ibaratnya komite ini langsung connect begitu sekolah menyampaikan. Loadingnya cepat ya Pak? Cepat loadingnya gitu ya. Iya, ini prosesornya luar biasa ya, prosesor. Jadi langsung connect. Begitu ada posisi Bapak begini langsung. Nah ini saya yakin ini komitenya sekali lagi selalu memantau. Jangan takut sekolah itu dimonitor oleh komite. Karena sekali lagi komite sebagai mitra. Nampaknya Pak Komite sering kesini, komunikasinya berjalan dengan baik, kepala sekolah menyampaikan begitu, ya, dan respon dengan baik. Mudah-mudahan program tadi yang dicanangkan oleh komite ini segera terrealisasi dan
nanti pembelajaran di SD ini yang selama ini agak tersendat, khususnya yang kelas 3 di fisik, setelah sekolah ruangan rumah dinas. Sebenarnya saya juga kurang tahu, biasanya rumah dinas ini dibangun tahun 80-an itu. Iya kayaknya. Awal. Jadi sebenarnya sudah tua ya. Nah ini sehingga respon sekali lagi respon yang sangat positif dan luar biasa dari komite untuk merubah rumah dinas ya, difungsikan sebagai kelas. Walaupun itu, apalagi saya dengar itu rumah dinas penjaga sekolah. Yang saya tahu dulunya itu geribik biasanya. Gitu Pak. Dulu itu geribik gitu. Ya yang separoh itu tempat temboknya itu nggak pakai itu. Iya. Kalau nggak salah begitu dulu. Ya, tuh. Jadi kelihatannya tadi saya lihat ke sana ruangannya juga pernah direnovasi sebelumnya. Karena sudah terubah dari posisi semula. Saya tahu ya rumah-rumah dinas itu karena dulu juga saya menempati rumah dinas gitu. Ya. Berarti kamu pernah juga ya? Pernah ya dulu ya kan dulu kan begitu tempat itu. Tapi sekarang kita ini, dan dulu rumah dinas yang paling sederhana yaitu RSS gitu ya. Bahkan lantainya juga tidak pakai tevel kalau nggak salah, hanya itu ya rumah dinas penjaga gitu. Nah, jadi sekali lagi kami akan coba menyampaikan, apalagi melalui media ya, cabang-cabang. Biasa kami juga kalau ada video yang inovatif yang bisa bisa motivasi, kami share di grup dengan harapan tadi banyak yang bisa meniru ya, menginspirasi yang lain kan gitu ya gitu. Dan teman-teman yang lain juga kami harapkan silakan yang punya inovasi itu dipublikasikan ya. Sehingga nanti saling ya. Satu sisi mungkin ini di SD Negeri 2 Setu Kulon tentang ruangan belajar, mungkin di sisi lain sekolah lain punya inovasi yang lain, jadi nanti saling mengisi. Itu harapan kami sih sebagai pengurus organisasi profesi yang saling. Sebuah himbauan untuk sekolah ini berani mempublikasikan sebuah inovasi terkait penyelenggaraan, prestasi atau hal-hal seputar sekolah ya, itu yang bisa menginspirasi gitu Pak ya. Ya. Niat mulia yang memang didorong oleh dinas ini mudah-mudahan bisa didengar. Ya, semangat untuk kita. Karena begini Pak, banyak juga sebenarnya prestasi-prestasi yang selama ini ada, tapi dari sekolah sendiri udahlah, kalau kita sih hanya segini aja. Nah kadang-kadang seperti itu. Nah ini tentunya himbauan ini bisa menjadi pemicu lah, menjadi pemicu bagi rekan-rekan para penggerak pendidikan ini Pak, untuk bagaimana mengkatonkan cabang ya melalui event ulang tahun yang adining kene itu. Kemudian mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan himbauan yang tadi disampaikan itu pun menjadi sebuah kesadaran bersama. Bagaimana kita mulai untuk berani mempublikasikan, Ya tentunya ini juga akan menjadi sebuah harapan ya. Baik, atur nuhun, terima kasih kesuwun nggih. Sebuah himbauan yang mudah-mudahan ini rekan-rekan dari dunia pendidikan termotivasi nih semangatnya. Baik, saya kembali lagi kepada komite sekolah. Tapi sebelum ke komite sekolah, saya balik lagi nih ke Pak Kepala Sekolah dulu. Pak Haji, sebenarnya apa yang dilakukan komite sekolah ini, apa memang baru sekarang atau sudah sebelumnya itu sudah dilakukan? Ya, semenjak keputusan Pak Komite Pak Asya itu luar biasa Pak. Saya rasakan dia respon apa yang menjadi curhatan kami, beliau langsung merespon, terus beliau
rekannya Ya. membantu penganggaran saktilan itu Oh. komite sekolah dan pengadaan mebler untuk kelas 3 yang baru karena RKB itu tidak ada meblernya. Iya. Nah, itu yang memenuhi kebutuhan mebler tuh beliau komite sekolah dan pengurusannya. Alhamdulillah kelas 3 itu ya ruangannya baru, mebelnya semuanya baru. Oh. Itu luar Iya. biasa. Jadi bukan hanya baru sekarang ya? Tidak. Oh. Pemekaran yang lagi ini Pak perlu dilihat tuh. Ya, ini yang dikatonkan. Nah, itu setuju saya. Setuju. Komite Setuju. sekolah. Katon. Ini supaya apa? Supaya komite sekolah tadi tidak hanya stempel, tapi peran serta bagaimana komite itu mendukung mensupport sekolah untuk yang lebih baik. Itu Mas Tom. Jadi ibaratnya kalau naik motor nih boncengannya enak. Ya. Ya. Oke. Jadi memang bukan hanya kali ini ya Pak. Iya, bukan hanya kali ini saja dilakukan komite. Ini sebuah ya keindahan bagi kita melihat seperti ini. Kalau sebuah kolaborasi ini tercipta, ya menurut teori sih Pak, menurut teori kan itu akselerasi itu kan berdasarkan ini. Ketika semuanya mendukung sebuah gaya, maka akan semakin besar gaya itu menghasilkan sesuatu yang positif. Baik Kang As, terakhir nih untuk Kang As dia selaku ketua komite. Sebenarnya apa sih yang paling mendorong Kang As untuk melakukan ini semua? Mewakili para orang tua. Silakan. Ya kalau saya pribadi sebuah wujud bahwa komite itu harus berubah loh. Selama ini komite kan yang saya tahu dan saya sangat sedih. Ketika komite itu sama sekali tidak ada perannya secara nyata dengan pihak sekolah. Hanya mungkin setahun sekali atau dalam rangka ada tangan datang stempel gitu kan. Nanti nggak ada kedekatan dengan siswa. Sementara saya meyakini bahwa sekolah-sekolah swasta itu peran besar adalah dari pihak yayasan dan sekolah dengan orang tua gitu kan. Nah kita walaupun negeri janganlah mengandalkan semua kepada pihak sekolah gitu kan. Nah perlu peran orang tua. Nah orang tua bagaimana akan bisa kerja? Ayo melalui lembaga atau melalui organisasi mandiri komite ini yang kita bentuk. Maka harapan saya bahwa ketika komite itu berjalan di sekolah ini minimal meringankan gitu kan daripada tugas-tugas sekolah ini gitu kan. Satu, karena enggak guru kan saya sendiri guru sibuk dengan mengurus profesi masing-masing. Ketika ada dibebankan kepada hal yang tidak pada tugasnya, kasihan sekali gitu kan. Masa guru lagi enak ngajar, bikin apa soal dan sebagainya, mikirin bangunan, aduh kasihan gitu kan. Semuanya berapa? Nah itu ya, berapa? gue ngajar bahasa cekwalnya bisa. Akhirnya iya bisa aku cepat di bahasa. Nah itu makanya itu alhamdulillah itu mungkin peran nggak seberapa dari baik kami komite. Dan alhamdulillah di jajaran kami semua bekerja dengan baik gitu. Karena memang kita awalnya ingin mencoba untuk mengajukan bersama anak kita juga kok, anak orang tua kami juga. Jadi kalau nanti suatu saat anak-anaknya reuni juga, orang tuanya juga bisa reuni juga ya? Iya bisa. Baik, terima kasih nih Kang As. Tadi disampaikan karena memang sama panggilan. Ini kan luar biasa kan ya, sampai ibaratnya komite sampai paham payung hukumnya gitu kan. Sampai dari situ bisa bergerak, bisa menyelaraskan, bisa memadukan semua potensi yang ada. Pak Haji, nuhun, terima kasih. Ini nanti kita akan berlanjut, nanti kita akan menunggu nih. Nanti akan menunggu bagaimana nanti action dan eksekusinya dari apa yang sudah digagas dan diutarakan tadi oleh komite, para kepala sekolah, dan tentunya terima kasih dari dinas dari PGRI, kepengurusan PGRI Kabupaten Cirebon melalui sekretaris Kang Mulyani. Atur nuhun, terima kasih. Nanti kita akan terus berkomunikasi, kita akan terus membahas dunia pendidikan melalui event 541 Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Kita akan berusaha terus mendorong, mengkatonkan Cirebon melalui slogan apa kan Pak? Ning kene. Ning kene. Pemirsa, tak terasa waktu juga nanti yang
Akhirnya kita harus berpisah. Namun pemirsa, kita tetap akan memberikan sebuah informasi yang terus menjadikan sebuah inspirasi bagi kita bersama, bagaimana mendorong dan menciptakan wajah pendidikan harapan kita semua. Dari apa yang disampaikan dari PGRI Kabupaten Cirebon, dari Kepala Sekolah SDN 2 Setu Kulon maupun dari Komite Sekolah SDN 2 Setu Kulon ini adalah sebuah harapan dari bagaimana kita menghasilkan dan mengkartonkan Cirebon melalui hari jadi yang 541 ini. Bagaimana kita semua berupaya untuk mengkartonkan Cirebon melalui slogan apa tuh Kang? Slogan Ningkeneke. Mudah-mudahan Ningkeneke melalui SDN 2 Setu Kulon ini kita mengawalinya wajah pendidikan Kabupaten Cirebon yang katon. Akhirnya pemirsa, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.